Selamat malam Bapak Ibu semuanya yang hadir di Forum CIC Alumni Surabaya malam hari ini. Salam kenal dari kami, para pengurus yang malam ini bertugas. Ada saya, Wakil Ketua, kemudian ada Ibu Erlita, ACSI Indonesia, ini mewakili dua-duanya ya, ACSI dan CIC Alumni. Sedangkan untuk Ibu Ketua kami, Ibu Diana, mungkin malam ini belum bisa bergabung dengan kita, mungkin nanti akan menyusul ya, karena ada keperluan yang belum bisa ditunda, sehingga harus saya wakilkan begitu ya. Tapi nggak apa-apa, tidak mempengaruhi, kita akan terus bisa belajar pada malam hari ini, gitu ya. Ya, malam hari ini saya akan salam kenal ya, semoga semuanya, saya nggak tahu ini dari mana saja, tapi yang pasti menurut Bu Erlita ada beberapa yang dari Surabaya, kemudian ada dari Makassar, kemudian ada dari mana lagi Bu Erlita yang bergabung malam hari ini? Ya, ada dari Semarang juga, ada dari Jakarta. Kemudian sebentar, saya nyontek daftar peserta dulu. Ya, Jadi sepertinya cukup paling banyak itu. Oh, ada Pak Petrus. Ya, Pak Petrus ini alumni Surabaya juga, tapi dari Purwodadi. oke. Ya, oh dari Pak Lembang. Ya, Pak. Hai, Pak. Eh, Selamat malam. oh, ada dari Palembang ya, selamat Iya, datang yang dari iya. Palembang ya. Betul. Kemudian nanti semoga yang dari beberapa pulau yang di timur yang beberapa bulan lalu kita juga ngadain mission trip secara online, itu juga bisa bergabung dengan kita sehingga akan menyeluruh pembahasan pada malam hari ini. Gitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita hari ini akan berdiskusi ya, dan banyak pemahaman yang perlu kita diskusikan berkaitan dengan kebutuhan kita saat ini sebagai pendidik di sekolah di Indonesia gitu. Yaitu kita akan berbicara tentang AKM, kenali lebih dalam. Yuk, gitu ya. Artinya ini kita nanti akan ngobrol santai begitu. Dan hari ini pembicara narasumber yang akan memberikan banyak wawasan pada kita adalah Ibu Wulandingrum, MPD. Beliau adalah Direktur Akademik Bagian Kurikulum Sekolah Kristen Tritunggal Semarang, gitu ya. Nah, sebelum kita akan mulai, saya akan bacakan rundown-nya malam hari ini. Rundown-nya nanti kita setelah ini ya doa pembukaan, kemudian perkenalan pembicara sedikit, kemudian habis itu saya persilahkan Ibu Wulan untuk memaparkan materi 30 menit, kemudian kita akan buka tanya jawab dan diskusi, dan apabila Bapak Ibu nanti di tengah-tengah Ibu Wulan memaparkan materinya dan terbisik gitu pengen langsung bertanya, supaya nggak lupa bisa langsung menuliskan di kolom chat ya Bapak Ibu. Nah nanti ketika pada saat waktu tanya jawab diskusi akan dijawab oleh Ibu Wulan. Sedangkan yang pengen langsung bertanya juga boleh, tapi nanti di sesi ketika tanya jawab dan diskusi. Setelah itu nanti ada closing statement, foto bersama, dan pengumuman serta penutup. Jadi harapan kami Bapak Ibu jangan meninggalkan dulu ya, demi kebersamaan kita supaya dapat closing statement. Ini yang terpenting dari Ibu Wulan, itu yang perlu dibawa oleh-oleh untuk kita masuk ke dunia nyata di sekolah kita di mana kita melayani, gitu ya. Oke, kita akan masuk pertama dengan doa pembukaan dulu sebelum kita perkenalan dengan Bu Wulan. Mari kita berdoa. Selamat malam Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-berkat yang Kau sudah limpahkan kepada kami. Kami boleh Kau berikan kesehatan yang baik sehingga kami pada malam hari ini boleh berkumpul secara virtual untuk mengikuti forum CIC Alumni Surabaya, yang dimana kami boleh saling share, kami boleh saling memahami wawasan baru, pengetahuan baru kepada kami tentang AKM ya Tuhan. Begitu banyak hal yang pengen kami ketahui sehubungan dengan tugas dan pelayanan kami di dunia pendidikan untuk memajukan anak didik kami, pendidikan di Indonesia, dan itu adalah pergumulan yang luar biasa buat kami sebagai pendidik. Terima kasih atas kesempatan malam hari ini, berkatilah Bu Wulan, begitu juga dengan kami semua yang ikut dalam acara ini, supaya kami boleh Kau berikan fokus, Kau boleh berikan kesegaran sehingga kami boleh konsentrasi untuk mengikuti acara ini dengan baik dan menyerap, memaknai setiap apa yang kami terima, sehingga itu menjadi bekal kami untuk menjadi pendidik Kristen yang Kau inginkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu dari awal hingga akhir dari acara ini hanya ke dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, Bapak Ibu, langsung saya sedikit tak kenal maka tak sayang ya. Jadi supaya tahu
apa yang akan kita bicarakan dan siapa sosok yang akan memaparkan hari ini, kayaknya perlu sedikit kenal gitu ya supaya seneng, enak gitu ya. Ibu Wulaningrum MPD ini lahir di mana Ibu? Nggak tahu ini lahirnya di mana ya, tapi 19 Maret tahun 1967. Beliau ini Jakarta adalah juga lahirnya. lahirnya di Jakarta, orang Jakarta ya. Jadi lahir di Jakarta 19 Maret 67, alumni CIC itu cycle yang cycle ke-6 di Jakarta ya, jauh sekali dengan saya. Saya cycle ke-12, Ibu. Iya, tapi pas ya dengan pengalaman beliau pasti ini luar biasa. Jabatan Ibu Wulaningrum itu pernah dulu 1995 sampai 2002 sebagai Kepala TK Kristen Tritunggal Semarang, kemudian 2009-2011 Kepala Sekolah SMA Kristen Tritunggal Semarang, itu rangkap jabatan selama 2 tahun. Waduh, keren banget ya. Kemudian 1998 sampai dengan sekarang itu Direktur Akademik Sekolah Kristen Tritunggal Semarang di bidang kurikulum ya Bu ya, gitu ya. Kemudian latar belakang pendidikan beliau adalah tahun 86 sampai 90 S1 Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga UKSW ya. Kemudian 2003 sampai 2006 S2 Magister Manajemen Pendidikan di UKSW di kampus yang sama. Ya, demikian sedikit dari kurikulum vitae dari Ibu Wulan, semoga itu bisa membuat kita lebih yakin gitu ya bahwa yang bicara ini bukan orang sembarangan tapi orang yang punya otoritas dan berkompeten di bidangnya seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama Ibu supaya bisa lebih lama karena materinya ini sebenarnya kalau kita mau bicara tentang AKM itu kan sesuatu yang baru bagi kita semua dan baru tapi cukup mendalam yang kita semua harus pahami betul gitu ya, karena kalau kita nggak pahami betul itu akan susah karena ini benar-benar harus segera diterapkan oleh masing-masing guru nih di kelas ya, jadi tidak didrill enggak tapi sangat penting untuk kita lakukan sedini mungkin dari sekarang. Oke, terima kasih Bapak Ibu, kita akan persilahkan langsung Ibu Wulan untuk memberikan paparan materinya. Terima kasih, silakan. Oke, terima kasih Bu Erna. Suara saya cukup jelas terdengar? Dengar Ibu, jelas sekali. Jelas ya. Oke. Ya, selamat malam. Saya panggil teman-teman aja kali ya. Atau Betul, Bapak Ibu, terserah saya deh nanti ya, saya panggilnya apa. Selamat malam. Senang kita bisa bertemu pada saat ini dalam satu acara yang menurut saya ini juga sangat spesial. Alumni CIC bisa ketemu buat saya keren banget itu, dan Jawa Timur keren ya bisa menyelenggarakan itu. Kami yang di Jawa Tengah kayaknya belum pernah ada. Ya, tapi terima kasih juga untuk kesempatan yang diberikan. Terus terang kalau mau bicara tentang AKM, saya itu merasa juga, waduh ini waktunya juga sangat pendek. Mungkin hari ini juga kita tidak sempat mendiskusikan atau berbicara tentang contoh-contoh soalnya. AKM itu seperti apa, tetapi nanti kita lihat dari sisi waktu ya. Kemudian yang kedua, kalau saya punya kesempatan untuk berbicara tentang AKM, bukan berarti saya lebih pandai atau lebih tahu, enggak sih Bapak Ibu. Tapi ini hanya sebagai sebuah pengantar saja untuk nanti kita bisa bersama-sama berdiskusi atau kita bisa bertanya jawab begitu. Belum tentu juga nanti saya bisa menjawab semua pertanyaan, mungkin nanti ada teman-teman yang akan saling sharing satu dengan yang lainnya. Ya, kira-kira itu yang saya bisa sampaikan dulu di awal. Saya akan share screen terlebih dahulu ya. Oke. Sudah terlihatkah? Sudah Ibu. Sudah ya. Oke. Ya, baik. Bentar nih, saya mau menghilangin ini dulu. Oke, baik Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Kira-kira mungkin sudah berapa lama ya ini ya AKM ini digulirkan dari kira-kira tahun 2019. Nah ini kita akan bersama-sama tahu lebih dalam. Tapi sebelumnya boleh enggak sih ya saya tahu dulu teman-teman. Oh saya stop dulu deh. Saya kepingin tahu teman-teman yang sudah pernah dengar atau tahu tentang AKM boleh raise hand mungkin. Saya cek dulu yang sudah pernah dengar, sudah pernah tahu.
Bisa raise hand pakai ininya apa namanya emoticonnya itu ya, pakai reaction, tombol reaction. Oh, oke. Ada 1, 2. Ya, terima kasih. Berarti nanti bisa membantu saya. Begitu ya. Oke. Ya. Kita kembali ke materi saya ya. Baik. Kita akan bersama-sama kenal lebih dalam tentang apa itu AKM. Ya. Ya, mungkin pertanyaan pertama justru yang menjadi pertanyaan adalah mengapa ya kok pemerintah kemudian mengubah UN ujian nasional menjadi AN asesmen nasional. Ini mungkin yang menjadi pergumulan dan pertanyaan kita bersama. Tapi kalau teman-teman ingat, sebetulnya pergumulan ini sudah lama terjadi, sudah dipikirkan sejak dahulu bagaimana apakah UN itu ada atau tidak, dan itu menjadi polemik yang tidak ada habisnya. Ada yang setuju, ada yang tidak. Kita juga ingat waktu Pak Jokowi pertama menjadi presiden, ini juga termasuk salah satu yang digulirkan, tetapi kemudian juga karena beda pendapat dengan wakil dan akhirnya tetap UN-nya tetap jalan, ya. Baru kemudian bergulir lagi pada pemerintahan Pak Jokowi yang kedua. Ya, mengapa? Ada 3 alasan yang saya mencoba mencatat dari pergumulan kita tentang perubahan bentuk UN menjadi AN, ya. Karena kalau kita melihat dari skor pelajaran PISA Indonesia, ya. Jadi kalau kita ikut PISA ini kan salah satu asesmen internasional yang memang diakui sangat baik. Nah, kita lihat dari tahun 2012, 2015, dan 2018, ternyata skor kita membaca itu yang biru dari 396, 397, kemudian pada tahun 2018 turun menjadi 371. Kemudian skor matematikanya ini yang paling rendah dari 375, 386, kemudian turun juga 379. Sedangkan sains dari 382 sempat pada tahun 2015 itu tinggi 403. Biasanya rata-rata skor PISA itu sekitar ya 490-an, sekitar hampir 500. Jadi pada tahun ini sebetulnya angkanya cukup tinggi. Kemudian pada tahun 2018 menjadi 396. Ya, walaupun ada yang mengatakan ketika di tahun 2018 itu wilayah DKI dan DIY itu skor PISA-nya lumayan lah, 400-an kira-kira. Tapi kan karena Indonesia terdiri dari wilayah yang sangat luas, rata-ratanya sekian kira-kira begitu ya. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan rata-rata yang lainnya. Jadi yang warna biru ini adalah rata-rata, ya, rata-rata PISA, bukan pizza, PISA, rata-rata PISA. Dan kalau kita lihat memang di tahun 2018 ini sebetulnya bukan hanya Indonesia yang menurun, tetapi ternyata rata-ratanya pun itu turun, ya, karena diduga soalnya lebih sulit dan sebagainya. Tetapi terlepas apapun juga, toh jarak antara Indonesia dan rata-rata PISA itu sangat jauh. Nah, ini sebetulnya sudah sangat lama menjadi pergumulan dan pertanyaan. Apa yang salah dengan sistem pendidikan di Indonesia, gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat kita ini sudah masuk di abad kecakapan abad 21. Sebetulnya pembicaraan tentang abad 21 itu sudah sejak lama itu digulirkan, ya. Tetapi kemudian karena ada pandemi ini menjadi jauh lebih cepat dan ternyata kita pun tetap tidak siap ketika semua harus berubah dengan begitu cepat, ya. Apa yang dibutuhkan pada abad 21? Kalau teman-teman melihat pendapatnya juga macam-macam, ya, tentang kecakapan hidup abad 21. Ada yang menyebutkan, ini yang saya ambil dari Pak Bambang Herlandi, mengatakan bahwa kecakapan hidup abad 21 itu kecakapan belajar dan berinovasi. Jadi bagaimana terus belajar dan juga melakukan inovasi. Karena ada sangat banyak hal perubahan, ada sangat banyak hal yang terjadi, kalau kita tidak siap ya kita akan tertinggal. Ya, jadi semangat belajar, semangat inovasi itu harus terus-menerus ada. Kalau kita kenal ya pembelajar seumur hidup yang biasanya kita sebutkan seperti itu. Kecakapan menggunakan teknologi informasi.
Informasi ada sangat begitu banyak, tapi bagaimana kita bisa memilah informasi itu, lalu kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Ini kecakapan menurut Bapak Bambang, ya. Nah, kemudian saya mencatat lagi, akhirnya kalau suatu penilaian itu, bentuk penilaian ditentukan, PBM-nya akhirnya akan mengikuti ke arah sana. Ya atau ya, memang ya. Jadi kalau bentuknya seperti model UN yang terjadi saat ini, ya tentu yang dilakukan pembelajarannya semua ya akhirnya mengarahnya ke sana. Kenapa? Karena pada waktu UN dengan penilaian model UN seperti itu, akhirnya peringkat sekolah akan dilihat, anak-anak akan dilihat sampai di mana kemampuannya, dan itu yang menentukan peringkat sekolah. Dan itu sesuatu yang ya gimana ya, faktanya memang seperti itu. Dan kemudian kita juga masih ingat ada mata pelajaran yang walaupun ada kisi-kisinya, kita juga sulit untuk memprediksi yang akan keluar apa. Tapi akhirnya penilaian itu menentukan proses belajar mengajar yang terjadi di tengah. Dan kalau modelnya masih model seperti UN seperti itu, ini menjadi menyulitkan karena akhirnya yang terjadi memang pengulangan, penghafalan, dan mengenal yang model seperti itu. Nah, pada tahun 2019, Pak Nadiem itu sebetulnya sudah banyak berpikir dan merenungkan tentang hal ini ya. Dan kemudian kira-kira mungkin pada akhir tahun 2019, Pak Nadiem ini sudah sempat mengatakan bahwa ada kebijakan Merdeka Belajar yang kemudian kalau saya hubungkan secara khusus dengan assessment, itu perubahan model assessment itu sudah mulai digulirkan. Ya. Jadi perubahannya dalam bentuk bagaimana? Perubahannya adalah asesmen nasional dirubah dari UN menjadi AN, dari ujian nasional menjadi asesmen nasional. Ya, nah apa itu asesmen nasional? Nah ini yang nanti kita akan sama-sama lakukan. Yang kita akan sama-sama pelajari. Nah pada waktu itu juga disampaikan bahwa AN ini akan dilaksanakan mulai tahun 2021 dan UN terakhir pada tahun 2020. Tetapi karena ada pandemi, akhirnya Pak Jokowi membuat kebijakan tahun 2020 kemarin tidak ada UN. Ya, ini yang kita sama-sama juga tahu. Dan ternyata akhirnya memang dipercepat semua ya karena pandemi itu. Rencananya UN tidak ada mulai tahun 2021, akhirnya lebih awal tidak ada UN. Oke. Ya. Nah, kita akan sama-sama melihat kompetensi siswa, ya. Jadi kalau kita melihat siswa kita, tidak kita pasti akan berbicara tentang kemampuan siswa. Apa yang kita harapkan terjadi pada mereka? Apa yang kita harapkan nanti ketika mereka lulus, begitu ya. Nah, kompetensi siswa itu dibagi menjadi dua menurut AN ini ya, menurut asesmen nasional. Jadi kompetensinya ini akan dilihat dari kecakapan hidup abad 21, lalu profil pelajar Pancasila. Bagaimana siswa nanti punya kecakapan untuk menghadapi abad 21 dan juga punya karakter yang baik. Dan karena kita negara Indonesia, karakter yang dibentuk adalah karakter yang sesuai dengan Pancasila. Itu sebabnya disebut dengan profil pelajar Pancasila. Keduanya ini lalu terukur atau diukur melalui asesmen nasional. Nah, asesmen nasional atau asesmen nasional itu berupa apa saja? Ada 3 jenis yang akan dilakukan. Asesmen kompetensi minimal yang disebut dengan AKM. Jadi nanti kalau saya menyebut AKM itu artinya asesmen kompetensi minimal. Lalu survei karakter dan survei lingkungan belajar. Kenapa disebut minimal? Karena memang yang dinilai ini memang minimal. Jadi nanti yang dinilai, kompetensi yang dinilai ini kompetensi yang minimal, hanya literasi atau kadang disebut literasi bahasa dan literasi matematika atau yang disebut dengan numerasi. Minimal itu kedua kompetensi yang minimal itu tadi, tetapi kompetensi yang minimal ini akan mempengaruhi ke depan atau proses belajar atau bagaimana nanti mencerna dan mendalami pengetahuan yang lainnya berdasarkan kedua hal ini. Ya. Lalu survei karakter. Jadi pemerintah itu mulai berpikir bahwa keberhasilan dari sisi pengetahuan saja tidak ada artinya tanpa karakter yang baik. Ya, karakter ini
berarti survei karakter ini nanti ini akan mengukur sikap, kebiasaan, nilai sebagai hasil dari belajar non kognitif. Jadi kalau yang KKM tadi sifatnya secara kognitif, yang survei karakter ini non kognitif. Kemudian ada lagi satu survei yaitu survei lingkungan belajar. Ini mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran, atau gampangnya ya di survei lingkungan belajar ini kita akan melihat input dan prosesnya. Ya, ini akan dikerjakan melalui asesmen nasional. Ya, nah saya ulang lagi ya, kecakapan hidup abad 21 dan profil pelajar Pancasila. Ini kan kompetensi yang mau dilihat itu dari para siswa. Ya, dua hal ini. Kecakapan abad 21 ini saya mengambil dari penulis yang lain. Jadi ini masih sangat mungkin berkembang. Jadi dikatakan ada 3 hal yang sangat penting nanti, foundational literacies, lalu kompetensis, dan karakter kualitas. Ya, ada yang karakternya ini pun sudah lebih banyak, bukan lagi 6, tapi ada yang menyebutkannya lebih. Tapi apapun, ya ini hal-hal yang nanti dibutuhkan pada abad 21. Literasinya sebetulnya bukan cuma 2, bukan cuma literasi dan numerasi saja, tapi ada scientific literasi, ada ICT literasi, ada financial literasi, ada cultural and civic literasi. Sedangkan kompetensi ini yang seringkali dikenal dengan C4 ya, critical thinking, problem solving, lalu creativity, communication, dan collaboration. Ini kompetensi yang 4 C yang diharapkan memang dimiliki oleh anak-anak kita. Ya, nah dengan kemampuan yang diharapkan seperti ini, apa yang harus didapatkan oleh pelajar pada abad 21? Nah, kalau Bapak Ibu lihat, ini ya lingkarannya, ini lingkaran di dalamnya ini adalah numerasi dan literasi. Kemudian ini yang mendasari yang ada di lingkaran berikutnya. Ya, jadi ternyata memang literasi dan numerasi itu merupakan bagian yang sangat penting, bagian yang mendasar, kompetensi yang memang minimal harus ada pada seorang siswa, pada kita semua bahkan, bukan hanya untuk siswa, supaya nanti skill yang diharapkan ke depan akan bisa tercapai dengan sangat baik. Ya, nah ini profil pelajar Pancasila yang digaungkan oleh pemerintah. Ya, ada 6: beriman bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, saya merasa mestinya teman-teman ya yang melayani di dunia pendidikan Kristen, spiritual dan karakter itu rasanya menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Sehingga ketika pemerintah kemudian menggulirkan ke arah sini, ke arah karakter, ada spiritual, ada KI1, KI2, buat kita sebetulnya itu bukan barang baru. Karena kita sudah menggumulkan, kita sudah memikirkan, kita sudah berpikir tentang Christian worldview, kita sudah berpikir bagaimana mengintegrasikannya dengan Bible, supaya pembelajaran yang disampaikan itu betul-betul menjadi sebuah pembelajaran yang memang kembali kepada Tuhan, yang merupakan sumber pengetahuan kita, gitu ya. Dan itu keuntungan buat kita semua sebetulnya. Nah, saya kembali ke ini ya. Asesmen nasional itu terdiri dari 3, asesmen kompetensi minimal, survei karakter, dan survei lingkungan hidup. Ketiga hal ini untuk memetakan mutu pendidikan yang ada di sekolah, mutu pendidikan yang ada di daerah, dan juga mutu pendidikan akhirnya di Indonesia begitu. Dan AKM dibagi menjadi 2, asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi. Ya, jadi asesmen literasi membaca, kalau bahasa singkatnya saja itu kemampuan bernalar tentang dan menggunakan bahasa. Jadi kemampuan bernalar tentang bahasa dan menggunakan bahasa. Sedangkan asesmen numerasi itu adalah kemampuan bernalar menggunakan matematika. Kalau saya gunakan bahasa yang lebih panjang gitu ya, literasi membaca atau literasi itu kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks. Ya, ini bicara tentang teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Ya, jadi literasi itu berbicara tentang teks. Nah, saat ini kita juga tahu dunia ini adalah dunia informasi. Ada begitu banyak informasi yang benar ataupun informasi yang tidak benar, hoax ataukah itu fakta, apakah ini opini atau itu fakta. Ini membutuhkan kecerdasan literasi, kemampuan berliterasi, literasi bahasa, supaya bisa melihat semua itu dengan benar, mengevaluasi, mengkritisi, kemudian termasuk merefleksikan dengan diri. Nah, kalau kita, karena kita juga adalah anak-anak Tuhan, termasuk juga kita merefleksikan apa yang firman Tuhan katakan di dalam kehidupan kita.
bukan hanya sebagai warga Indonesia dan warga dunia, tapi juga sebagai warga negara kerajaan Allah, supaya literasi kita pun juga menjadi literasi yang secara fluent berbicara juga tentang Tuhan, begitu. Numerasi itu adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia, ya sama. Jadi kalau yang literasi itu berbicara tentang teks, yang numerasi ini konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Nah, dua hal ini dipilih karena dari dua hal inilah sebetulnya hal yang lainnya itu akan dibentuk begitu. Mau tentang pembelajaran, mau tentang kehidupan itu tidak lepas dari angka, ya tidak lepas dari hitung-hitungan, tidak lepas dari bilangan begitu. Kita mau belajar apapun juga itu juga tidak lepas dari bahasa, tidak lepas dari kemampuan memahami. Orang bisa membaca, belum tentu dia bisa memahami. Dia bisa membaca dengan baik, belum tentu dia bisa mengerti. Boro-boro mengerti ya, mungkin apalagi menganalisis, kemudian mengevaluasi, mengkritisi. Nah, itu semua bukan sesuatu yang mudah kalau kita tidak pernah melatih kepada anak-anak kita. Jadi, berbicara tentang mutu pendidikan, tiga hal ini tadi, asesmen literasi membaca itu ada 4 hal yang akan dilihat, yaitu memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Sedangkan numerasi itu memahami, mengaplikasikan, dan juga bernalar. Bagaimana menggunakan nalar dalam hal-hal yang berhubungan dengan angka. Jadi ketika misalnya nih ya, gimana caranya ya supaya main basket itu bola bisa masuk di ring gitu. Nah, itu sebetulnya kan kalau kita mau lihat dari sisi hitungannya, fisikanya itu ada. Dan kalau kita bisa melihat, mengaplikasikan sampai ke sana itu menjadi sesuatu yang sangat menarik. Nah, kadang saya merenungkan begini teman-teman. Sebetulnya ya dulu ya, orang belajar atau melihat kehidupan itu kan kehidupan dilihat begitu ya dan dijalani. Kalau Pak Edward dulu sempat mengatakan bahwa orang konteks belajar pada zaman dahulu adalah melakukan dan belajarnya juga dengan melakukan. Ya, kemudian pada zaman kita ini adalah kita belajar dalam konteks belajar karena semuanya dilakukan secara textbook begitu. Belajar ya untuk belajar itu sendiri. Nah, sekarang kita ini sedang mencoba berubah dari belajar dan itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya kalau membayangkan begini. Jadi dulu sebetulnya sebelum ada teori, sebelum ada satu teori tertentu begitu ya, entah teori tentang gelombang, teori tentang apapun juga, Pythagoras dan sebagainya. Ilmuwan-ilmuwan itu melihat dari fenomena dan fenomena yang berulang itu kemudian dilihat terus-menerus ketika itu terjadi berulang, itu kemudian menjadi formula. Lalu diuji dan akhirnya menjadi sebuah teori. Tetapi yang salah pada generasi kita adalah yang diajarkan kepada kita ini adalah teori. Jadi ketika kita belajar tentang FPB KPK, soalnya adalah berapa FPB-nya, berapa KPK-nya, integral dari ini apa? Pertanyaannya seperti itu, berapa usaha yang dikeluarkan, gitu. Sehingga akhirnya kita nggak bisa connect antara ilmu yang kita dapatkan dengan apa yang seharusnya terjadi. Teman-teman masih ingat dulu kita belajar juga tentang peta buta, betul ya? Kelas berapa itu ya peta buta ya? Masih SD kali ya. Teman-teman tahu, saya kalau peta buta, saya selalu dapat nilai 100. Karena kakak saya bilang, wah peta buta tuh menyenangkan, ya, dan itu mempengaruhi saya. Dan saya kalau peta, itu kan digambar pulau gitu ya, terus ada nomornya. Setelah ada nomornya, kemudian kan nomornya dihapus. Nah, kemudian ulangannya, itu gurunya menunjuk kotanya. Saya tidak tahu teman-teman mengalami hal yang sama dengan saya atau enggak ya. Ini mungkin menunjukkan usia nih kalau seperti ini. Ditunjukkan kotanya, lalu kami harus menjawab itu kota mana, itu Semarang, Jogja, gitu. Dan saya hafal, selalu saya dapat nilai 100. Nah, suatu saat di kelas, guru saya bercerita tentang sedang naik bis dari satu tempat ke tempat yang lain, kira-kira berapa lama. Teman-teman tahu, saya tidak bisa jawab loh. Saya tidak ngerti, karena peta itu hanya ada di kepala saya. Tapi saya tidak pernah bisa membayangkan itu dalam realnya seperti apa. Tapi seorang teman saya yang sebetulnya usianya 2 tahun di atas kami, karena dia pernah tidak naik 2 kali,
karena dia harus membantu orang tuanya ya dan sering bepergian. Oh, dengan cepat dia menjawab, oh dari Solo kalau mau ke Semarang itu lewat Salatiga, lewat Boyolali dulu Salatiga, lalu Ampel, lalu nanti sampai ke Semarang. Saya pikir, wih, kok bisa ya, cepat ya, gitu. Tapi waktu itu saya belum tahu tentang apa namanya teori dan kemudian kenyataan begitu ya. Kemudian ketika saya dewasa, saya mulai belajar tentang hal seperti ini, saya mulai berpikir, yaitu kalau belajar hanya dari konteks buku saja, kita nggak pernah ngerti dalam kehidupan sehari-hari seperti apa. Nah, ini yang kita sudah mencoba bicara dalam konteks, bicara dalam real. Nah, anak-anak kita, termasuk kita ini ya, kita ini belajar dalam konteks belajar untuk belajar. Kita belajar dari teori ya untuk teori itu sendiri, tetapi itu tidak apa namanya, tidak berhubungan dengan fakta, dengan kenyataan. Dan akhirnya mungkin ada di antara Bapak Ibu yang seperti saya, pintar secara teori, bahasa Inggris saya 100 terus. Gitu. Tetapi karena tidak terekspos, padahal bahasa itu kan masalah kebiasaan ya, masalah pembicaraan terus-menerus. Untuk bicara karena saya perfeksionis, saya tidak berani untuk ngomong. Nah, gitu. Sekarang ya saya harus memaksa diri untuk bisa seperti itu. Nah, ini yang kita akan sedang mencoba melihat itu dihubungkan, direfleksikan, dievaluasi, direfleksikan, diaplikasikan, ada penalarannya, bagaimana caranya kemudian menghitung sebuah konstruksi dan sebagainya, dimulai dari membangun konsep berpikir atau struktur berpikir. Nah, pemahaman bahwa ini menjadi masalah, ini yang kemudian membuat pergumulan tentang pendidikan, asesmen nasional itu dipikirkan terus-menerus. Ya, jadi apa sih manfaatnya asesmen nasional? Jelas ini akan menjadi potret kualitas pembelajaran di sekolah dan di daerah. Ya, jadi pembelajarannya seperti apa sih dengan apa yang sudah dilakukan itu? Ini juga menjadi umpan balik untuk peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah dan di daerah. Jadi kalau tadi ini potret, jadi ceklek gitu ya, ada fotonya. Oh, kualitas pembelajarannya kira-kira seperti ini. Umpan baliknya itu apa yang harus dilakukan untuk kebaikan, lalu ini menjadi dasar untuk penyusunan program. Ya. Dan sebetulnya asesmen nasional ini bukan muncul tiba-tiba begitu saja. Pak Nadiem mengatakan bahwa kira-kira pergumulan ini sudah dimulai dari 20 tahun, sekitar 20 tahun terakhir. Dan kemudian dipilihlah PISA, Pak Muhadjir Effendi juga mengatakan hal yang sama, dipilihlah model seperti PISA untuk melihat kemampuan anak-anak atau kompetensi belajar anak-anak. Ya, dasarnya adalah dasar PISA dan TIMSS begitu. Tetapi apa yang dipakai cara evaluasi di PISA itu yang kemudian menjadi dasar dari asesmen nasional kita. Ya. Ini saya mencoba membuat perbandingan antara UN dan AN. Ya, jadi kalau UN itu ujian nasional, AN itu asesmen nasional. Saya tidak akan bacakan secara jelas, saya tidak akan bahas secara dalam, tapi kira-kira ada perbedaannya. Jadi kalau dari tujuannya untuk AN untuk mengevaluasi mutu, ini kaitannya dengan satuan pendidikan, sedangkan UN itu untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Walaupun akhirnya ya tahu tentang sekolah, tahu tentang apa namanya posisi sekolah, ranking anak, tetapi tujuannya adalah pada pencapaian individu. Jenjang penilaiannya ini di SD sampai sekolah menengah atas, sementara UN dulu hanya SMP dan SMA. Level siswanya, nah ini yang berbeda. Kalau di AN itu di kelas 5, 8 dan 11, sedangkan UN itu di kelas jenjang terakhir, jadi kelas 6, kelas 9, dan kelas 12. Nah, mengapa begitu? Karena kalau di kelas 5, kelas 8, dan kelas 9 minimal anak-anak sudah belajar, ya, kemudian dilakukan pemotretan tentang kapasitas mereka, lalu tadi tujuannya kan termasuk untuk kalau ada hal yang perlu diperbaiki kan harus dirubah tuh untuk program selanjutnya. Anak-anak ini minimal bisa merasakan apakah ada perubahan di dalam proses belajar dan juga hasil mereka. Ya, itu sebabnya kenapa ditaruh di kelas 5, di kelas 8, dan di kelas 11. Ya, ini sebetulnya menarik. Nah, tapi kalau kemudian kita tidak melakukan ini juga dengan sungguh-sungguh, ini bisa juga menjadi kurang memberikan gambaran tentang kompetensi siswa kita. Ya, subjeknya kalau yang AN itu sampel, jadi siswanya dipilih secara acak, sedangkan yang ujian nasional itu sensus, berarti semua. Jadi yang AN itu survei, yang ini sensus, yang UN sensus.
model soalnya pilihan ganda kompleks menjodohkan isian singkat dan uraian. Sementara kalau di UN hanya pilihan ganda dan isian singkat. Ya, ini juga ada alasan yang mendasari ya. Sasaran penilaiannya itu literasi, numerasi, dan karakter serta kualitas dan iklim satuan pendidikan. Jadi 3 hal tadi. Sementara kalau yang UN itu penguasaan terhadap mata pelajaran. Dan yang bawah itu metodenya ya. Apa yang dimaksud dengan computerized multi-stage adaptive testing? Jadi kalau di UN nggak bisa mengerjakan, ya soal selanjutnya akan berjalan begitu saja. Tetapi kalau AN, begitu anak tidak bisa menjawab satu soal, dia akan mendapatkan soal lain yang lebih mudah. Tapi kalau dia bisa menjawab soal itu, dia akan mendapatkan soal yang lebih sulit. Itu sebabnya disebut dengan adaptif ya untuk penilaian untuk AN. Stimulus yang diberikan, jadi soal-soal AM itu nanti, soal-soal AKM ya, itu akan didesain dengan menggunakan stimulus dalam konteks ya, konteksnya itu konteks yang beragam, dengan elaborasi, jadi ada tabel, mungkin ada grafik, ada ilustrasi, dan itu dengan jenis stimulus yang multiple items, dengan ilustrasi ya, yang sifatnya kontekstual dan informatif. Nah, diharapkan juga stimulus ini, stimulus untuk soal-soalnya, itu sifatnya edukatif, inspiratif, menarik, dan keterbaruan atau kekinian yang masih relevan dengan bentuk dengan kondisi saat ini. Jadi bukan soal-soal yang jadul yang sudah tidak kepake lagi begitu ya. Misalnya pemahaman tentang bumi yang dulu bukan bulat misalnya, itu sudah tidak relevan. Iya, desainnya ya api-api lho. Gek nganu, gek do seneng nandur kabeh. Ya, kemudian untuk bentuk soalnya ada, tadi saya sudah sempat singgung ya, pilihan ganda kompleks, menjodohkan isian, lalu isian dan jawab. Isian itu sifat kalimatnya itu adalah kalimat berita, kalau jawaban itu soalnya adalah pertanyaan, lalu isi atau uraian itu lebih panjang. Ya. Nah, apa yang dilihat, komponennya apa untuk AKM literasi membaca atau literasi. Jadi ini teman-teman kita ngelihatnya di pojok kiri dan pojok kanan dulu ya. Kontennya kalau untuk literasi itu adalah teks informasi dan teks fiksi. Yang dimaksud dengan teks informasi itu adalah teks yang sifatnya itu fakta, data, informasi ya, untuk pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan yang sifatnya ilmiah. Jadi ini memang fakta, memang tentang data. Ya. Kemudian kalau teks fiksi itu sifatnya ya hiburan, cerita, yang namanya fiksi ya. Jadi fiksi itu belum tentu betul, belum tentu real terjadi. Ini bisa dalam bentuk perenungan begitu. Itu kontennya. Sedangkan konteksnya yaitu ada personal, sosial, budaya, dan saintifik. Ya, konteks ini berarti misalnya begini. Kalau teks informasi ini adalah teks informasi yang saintifik. Jadi nanti teks yang diberikan itu adalah teks yang berhubungan misalnya dengan dengan gempa bumi. Misalnya seperti itu. Ya, bicara tentang gempa bumi, terus proses terjadinya, atau mungkin bicara tentang banjir, terus bicara tentang penyiraman misalnya, atau apalagi ya, terasering misalnya. Nah, itu yang sifatnya saintifik. Ya, teksnya teks informasi dan bahan yang disampaikan adalah saintifik. Kalau sosial budaya berarti misalnya itu teks informasi dan sosial budaya, berarti ini mungkin bicara tentang suku, bicara tentang bangsa, bicara tentang adat, tentang kebiasaan begitu. Sedangkan personal itu lebih ke kehidupan sehari-hari, begitu ya, kepentingan diri secara pribadi. Sedangkan kalau fiksi tadi kan bukan yang sifatnya ilmiah, bukan sesuatu yang sifatnya data atau fakta, tetapi lebih bersifat cerita atau mungkin renungan ya, mungkin cerita tentang dongeng yang sifatnya personal tadi, atau sosial budaya misalnya bicara tentang Tangkuban Perahu. Nah, itu kira-kira seperti itu ya, kira-kira kebayang ya. Jadi perbandingan antara konten dan konteks untuk literasi membaca atau literasi, AKM literasi. Nah, proses apa yang terjadi ketika AKM ini dilakukan untuk literasi? Ya, proses kognitif apa yang terjadi? Jadi ada 3 poin: menemukan informasi. Jadi mungkin diminta untuk mencari, mengakses, menemukan informasi yang ada di dalam wacana itu. Nah, ini nanti pertanyaan-pertanyaannya akan mengarahkan ke sana. Biasanya semakin kecil
tentu pertanyaannya akan menjadi lebih mudah begitu. Misalnya mungkin pertanyaannya apa yang terjadi dengan gunung itu gitu. Apa namanya? Terus mungkin jawabannya adalah gunungnya meletus dan sebagainya gitu ya. Lalu interpretasi dan integrasi ini yang lebih sulit. Jadi bagaimana anak berdasarkan teks yang diberikan, anak mesti melihat informasi itu, informasi yang tersurat maupun tersirat. Jadi yang terbaca dan yang tidak underlying meaning ya. Jadi tersirat begitu. Lalu memadukan interpretasi antara bagian teks untuk menghasilkan inferensi. Inferensi itu simpulan gitu ya, menghasilkan simpulan. Dan kemudian yang berikutnya adalah evaluasi dan refleksi, menilai kredibilitas, kesesuaian maupun keterpercayaan teks serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Jadi ini sudah berhubungan dengan yang lainnya, ada refleksi dengan diri, ini kemampuan yang jauh lebih tinggi. Ini untuk literasi. Nah, kita akan lihat untuk numerasi. Numerasi untuk konten, jadi kalau tadi literasi ada 2 kontennya, informasi dan fiksi. Kalau numerasi itu kontennya ada 4, bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, lalu aljabar. Ya, jadi bilangan ini ya tentang representasi, sifat, urutan, operasi beragam, jenis bilangan dan sebagainya. Lalu pengukuran dan geometri itu berarti bangun datar, volume, luas, tentang ukuran begitu ya. Kalau data dan ketidakpastian itu bicara tentang pemahaman, interpretasi, penyajian data, peluang, lalu aljabar, ya persamaan, pertidaksamaan, relasi, fungsi dan seterusnya. Ini konten dari numerasi. Proses konteksnya, jadi itu tadi kontennya ada 4, ya kontennya ada 4, bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, lalu aljabar. Konteksnya sama, ya. Jadi konteksnya ini personal, sosial budaya atau saintifik, begitu. Soal-soal yang digali pun misalnya ya kita mau menghubungkan antara saintifik dan misalnya apa ya, bilangan misalnya begitu ya, atau pengukuran deh, pengukuran. Waktunya habis. Oh, waktunya habis. Oke, saya selesaikan. Iya. Oh, saya selesaikan dulu Sampai mungkin ini sedikit, aja. 5 menit lagi kali ya, 5 menit lagi ya. Oke. Mudah-mudahan kebayang ya. Terima kasih. Thank you, sorry. Ya. Itu, jadi pengukuran dan apa namanya saintifik, kebayang ya, mudah-mudahan itu kebayang. Nah, ini lalu hasilnya itu ada 4 ya. Apakah perlu intervensi khusus, dasar, cakap atau mahir? Nah, yang diharapkan adalah anak-anak kita nanti mencapai pada tahap cakap dan mahir ya. Tingkat kompetensinya mereka nanti sampai pada cakap dan mahir, baik yang literasi maupun yang numerasi. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri detailnya ya. Kemudian ini tentang soalnya, bentuk soal saya pikir tidak perlu. Nah, ini sekarang kira-kira potensi masalah yang mungkin terjadi itu apa ya. Nah, jika pendidikan itu tidak bebas kepentingan, entah itu politik, pribadi, institusi atau daerah, itu pasti akan menjadi masalah ya. Dan ini seperti yang kita tahu bersama, masalah pendidikan ini menjadi masalah di Indonesia, menjadi masalah korupsi kedua terbesar setelah Departemen Agama. Ya, ini memang keprihatinan kita bersama. Dan memang itu faktanya. Nah, kenapa kemarin UN itu menjadi salah satu masalah yang sulit untuk selesai? Betul, kita memang perlu tahu kira-kira ada pengukuran yang membuat anak-anak tahu mereka sudah sampai di mana. Tetapi ada banyak hal yang memang harus dipikirkan dan diubah. Nah, sebetulnya menurut saya pendidikan itu seharusnya bebas kepentingan, ya. Lalu paradigma berpikir dan kesiapan guru ini juga sangat berpengaruh. Kalau kita sulit keluar dari zona nyaman, itu akan menjadi masalah yang sangat besar ya. Support dari dinas, yayasan dan lingkungan sekolah itu juga jelas berpengaruh. Masalah internal guru, jadi masalah pribadi, apakah senang atau tidak dan sebagainya, dan institusi, jadi sekolah tempat kita berada. Ya. Nah, bagaimana memulai? Jadi persiapannya, saya mencatat beberapa, yang mengembangkan budaya menulis, mengembangkan kreatif dan critical thinking. Jadi AKM itu tidak bisa tidak lepas dari kreatif dan critical thinking. Berbicara tentang HOTS, bagaimana berpikir dengan skill yang lebih tinggi. Lalu buatlah lingkungan sekolah yang literatif, ya, susunan tempat duduknya, mungkin sudut baca, sudut pajangan, peta konsep dan seterusnya, ya. Lalu kalau guru, apa yang perlu dilakukan oleh guru?
Jadi guru pun mesti mulai mengembangkan pembelajaran yang mengembangkan kemampuan nalar atau logika, pembelajaran yang kaya literasi, pembelajaran yang mendorong skill berpikir tingkat tinggi, lalu penguatan formative assessment yang disertai dengan feedback. Jadi kalau kita memberikan formative test kepada anak-anak tapi tidak ada feedbacknya, itu sebetulnya kita tidak menolong anak-anak juga untuk bertumbuh. Ya. Nah ini saya tertarik dengan hasil PISA 2018 untuk guru Indonesia. Ya, ini teman-teman bisa lihat. Ini faktanya ya, guru-guru kita itu ternyata tidak berjumpa secara individual dengan kebutuhan siswa, lalu ketidakhadiran guru itu juga menjadi masalah. Mungkin kalau kita yang di sekolah swasta dan di kota besar, guru kehadiran itu kan diperhatikan ya, tetapi apakah ada engagement dengan murid, itu juga bisa menjadi masalah. Lalu tidak bisa keluar dari zona nyaman, tadi yang saya sebutkan, tidak mau sulit untuk berubah, ya. Terus tidak well prepare untuk kelas, lalu strict ya dengan mengajar dengan strict kepada murid. Nah, ini masukan dari yang diperoleh dari PISA untuk guru-guru. Kemudian, nah ini menarik buat saya, ini juga menarik. Ternyata guru kalau tidak memanfaatkan TIK, itu kalau kurang memperhatikan TIK, itu skor membaca anak-anak itu ternyata terpengaruh. Jadi kalau guru memanfaatkan TIK, ternyata skor membaca anak-anak itu 40 poin lebih tinggi. Menarik ya. Jadi memang ya kita memang dipaksa dipercepat ya, dengan pandemi memang harus bisa tentang TIK. Nah, strategi pembelajaran yang efektif saya juga ambilkan dari PISA. Ya, jadi perhatikan untuk melibatkan siswa dalam pengajaran membaca, karena ternyata siswa yang sering dilibatkan oleh guru untuk membaca itu punya skor membaca 30 poin lebih tinggi. Saya ingat ketika anak saya masih TK kecil, ya, dia dipanggil oleh gurunya karena gurunya tahu bahwa anak saya sudah bisa membaca, diberi buku cerita, lalu disuruh membaca di depan teman-temannya. Ya, dia bacakan itu buat teman-temannya. Dan ternyata membiasakan anak untuk membaca, melihat, itu membuat poin skor membacanya 30 poin lebih tinggi. Kemudian membaca nyaring itu ternyata bukan cara yang efektif. Kadang-kadang kan guru menyuruh murid membacakan, ya. Bukan seperti itu, tetapi bagaimana anak itu ditolong untuk paham isi bacaan, itu jauh lebih penting. Merangkum itu tidak sama dengan menyalin, ya. Jadi merangkum dan menyalin itu dua hal yang berbeda. Menyimpulkan dan merangkum itu juga hal yang berbeda, membuat kesimpulan, ya. Lalu perkayalah jenis bacaan untuk anak-anak. Jadi siswa dibiasakan untuk mengenal jenis dan format bacaan yang beragam, ternyata akan punya kemampuan lebih baik. Saya sendiri juga menyadari ternyata tidak semua orang juga bisa membaca tabel dengan tepat, bisa membaca grafik dengan tepat juga. Itu butuh satu kemampuan yang memang mesti dibiasakan atau dilatih begitu, ya. Dan ternyata yang menarik pada waktu PISA 2018 kemarin ada satu soal yang dari PISA itu hanya 1 dari 30 siswa Indonesia yang mampu menjawab. Dan siswa mesti menghabiskan lebih banyak waktu untuk membaca, ternyata poin skor PISA-nya juga lebih tinggi 50 poin. Nah, ini yang saya bisa sampaikan. Bisa enggak ini kemudian menjadi satu masalah ketika kemudian sekolah karena mengejar, ini kan tadi yang saya katakan kepentingan politik, kepentingan individu, kepentingan institusi, karena kebutuhan untuk dilihat sekolah menjadi sekolah yang baik, lalu anak di-drill. Kalau Pak Nadiem mengatakan sudah ini tidak perlu belajar, kita seperti ini tidak perlu bimbel begitu, ya. Lalu bagaimana kita bisa menolong anak-anak kita bisa punya kemampuan literasi dan numerasi yang baik? Semestinya memang itu dari kecil itu sudah mulai dilatihkan kepada anak. Karena kalau teman-teman perhatikan anak TK, anak-anak kecil itu mereka tuh berpikir jauh lebih filosofis ya. Pertanyaannya itu pertanyaan yang sulit-sulit, betul ya? Pertanyaannya tuh kita nggak bisa jawab loh. Pertanyaan yang ya kadang sulit. Saya tuh pernah karena pandemi begini ya, kadang kan work from home ya. Saya iseng-iseng lihat, terus suatu saat saya lihat podcastnya Rafathar anaknya Raffi Ahmad ya. Nggak selalu lihat sih, saya sempat tertarik anak kecil buat podcast itu isinya kayak apa ya. Tapi ternyata kadang-kadang pertanyaannya tuh juga enggak. Ya lucu, cute, tapi juga membuat orang kesulitan untuk menjawab. Nah itu anak-anak. Nah kalau anak ini dengan pola pemikiran ini kemudian kita berikan stimulan yang tepat, kemampuan literasinya pasti akan menjadi lebih baik, kemampuan berpikir filsafatnya, secara filosofi juga menjadi jauh lebih baik, dan menjadi lebih mudah untuk melihat segala sesuatunya. Oke, mungkin itu yang saya bisa sampaikan.
Saya mohon maaf kalau enggak bisa, ya tadi saya udah bilang ke Erlita, waduh ini enggak bisa selesai. Ya paling baru selesai di informasinya terlebih dahulu gitu ya. Oke. Terima kasih Ibu Ulan untuk pemaparan materinya tentang AKM. Ya, Bapak Ibu, jadi paling tidak dengan pemaparan dari Ibu Ulan kita tahu ya alasan dari kenapa sih ada AN, bedanya dengan UN apa, kemudian manfaatnya, kemudian juga tujuan dari AN itu sendiri. Nah, AKM di mananya? Posisinya di dalam AN itu juga seperti apa? Tadi sudah sangat clear dan jelas ya Ibu Ulan memberikan pemaparan materinya. Nah, sekarang saya kasih kesempatan mungkin Bapak Ibu, saya lihat di ruang chat itu tidak ada yang menulis pertanyaan, jadi mungkin bisa raise hand gitu ya, langsung saja biar lebih jelas gitu, untuk mungkin masih ada yang bingung atau masih ada yang galau dengan AKM itu sendiri, atau mungkin juga terus peran kita di mana? Terus sekolah Kristen ini posisinya harus seperti apa, begitu ya? Itu juga mungkin bisa menjadi pertanyaan-pertanyaan yang bisa diberikan gitu. Dan saya berikan kesempatan Bapak Ibu, siapa yang mau bertanya? Nah, Ibu Ulan itu sudah ada di ruang chat ya, pertanyaan dari Pak Guan ya. Subjek, mungkin Ibu perlu saya baca sebentar ya Ibu ya, karena cuma satu. Subjek dalam AN dipilih secara acak. Bagaimana sekolah bisa melakukan pemilihan siswa yang mengikuti AN? Apakah kita memilih siswa yang pandai saja supaya penilaiannya baik? Begitu iya. Menarik ini pertanyaan Ibu Ulan. Monggo dijawab. Ya, terima kasih. Setahu saya itu nanti sistem dari kementerian yang akan yang membuat sistem samplingnya secara acak seperti itu. Nah, itu kalau di SD kira-kira 30 anak, sementara SMP dan SMA itu 45 anak. Dan itu memang dilakukan secara acak. Nah, bagaimana kalau muridnya hanya 30 atau kurang, ya berarti semua ikut gitu. Karena itu semua satuan pendidikan di Indonesia semua akan ikut AKM ini. Itu. Mudah-mudahan menjawab ya. Nah, satu hal yang kita juga perlu tahu adalah bahwa ini kan memang masih bergerak ya. Sebetulnya kan kemarin rencananya kan ini akan dilaksanakan April ini, kemudian di bulan Agustus untuk yang tingkat SD-nya. Tetapi karena satu dan lain hal, akhirnya kan AKM ini diundur di bulan September. Ya, saya pikir ya ada baiknya juga untuk dimatangkan terlebih dahulu, atau mungkin karena ada hal lain yang kita juga tidak tahu. Gitu, karena memang ini semua juga sedang bergerak, dan AKM tahun 2021 ini nanti menjadi semacam pijakan awal untuk mendapatkan gambaran tentang kemampuan anak Indonesia itu seperti apa, kompetensi minimalnya kita ini kayak apa toh. Gitu. Itu ya Bu Erna ya. Oke, terima kasih Bu sudah sangat menjawab ya. Jadi tidak kita yang menentukan Bapak Ibu sekolah, tapi dari pusat ya yang akan diajak. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua Ibu, di ruang chat itu ada. Silahkan mungkin Ibu sendiri bisa membaca biar. Yang banyak disorot literasi dan numerasi untuk pelajaran yang bukan bahasa dan bagaimana yang bukan bahasa dan matematik gitu ya. Nah, sebetulnya begini. Jadi bukan bahasa dan matematik pun konsep ini tuh sangat bisa untuk dipakai. Jadi misalnya di KPDL, kalau di SD enggak tahu masih ada KPDL enggak ya? Itu toh dari sisi literasi masih bisa dipakai. Kemudian apalagi ya, sosial. Sosial pun untuk literasi, bahkan untuk yang sifatnya numerasi pun tetap bisa. Misalnya rumah adat, bentuk atapnya yang limas misalnya, kemudian kalau mau bangun rumah seperti ini, kemudian atapnya ukurannya berapa. Nah, itu numerasi yang sudah langsung masuk di dalam keseharian begitu. Jadi masih bisa kok. Bukan hanya untuk bahasa dan numerasi aja, karena memang bukan untuk bahasa dan matematika saja. Karena ini memang bisa dipakai untuk yang lainnya. Tapi cara berpikirnya itu pun memang cara berpikir yang menarik. Supaya kita bisa menolong anak sampai ke sana, tidak bisa tidak. Memang mesti gurunya sendiri harus mulai berlatih, berpikir kreatif, berpikir kritis, tahu
bisa berpikir HOTS begitu ya, itu akan sangat mudah untuk menolong. Nah, masalahnya adalah kita dulu semua besar dengan pola pendidikan lama yang kita betul ya menghafalkan bukan berpikir kreatif. Coba kalau saya tanya ke teman-teman gambar pemandangan, teman-teman gambarnya apa? Dua gunung. Dua gunung ya. Loh, Surabaya jawabnya dua gunung. Yang paling jauh di sini di mana ya? Katanya tadi ada yang dari Ada Papua ini kayaknya ya. Papua ya. Papua apa gambar pemandangan? Yang Papua, tadi saya lihat ada yang dari Papua. Atau gambar danau, Bu. Danau, laut. Danau. Gambar laut lumayan tuh agak beda sedikit ya. Saya tuh suka kalau dulu waktu bukan daring gitu ya, saya suka di awal tuh kalau kasih buat guru-guru, saya kasih kertas, saya suruh gambar. Itu berapa persen ya? 70, 80 atau 90% bahkan gambarnya pasti gunungnya ada berapa? 2, ya toh? Terus ada matahari. Terus di bawahnya ada sawah, jalan, rumah, begitu ya. Saya kan kita berpikir bahwa, iya ya, kok nggak kreatif banget ya dari dulu sampai sekarang yang namanya gambar pemandangan begitu. Walaupun saya kadang kalau bercanda saya berpikir begini, wah ternyata guru-guru kita dan penerusnya konsisten ya. Dari dulu sampai sekarang tak berubah. Bukan hanya Tuhan Yesus tidak berubah, pemandangan pun tidak berubah. Tapi itu bukan ya, itu sebetulnya menunjukkan kekurang kreatifan begitu ya. Oke, dan itu sebetulnya dari sisi yang lain itu membuat anak-anak ya namanya gambar pemandangan seperti itu gitu. Padahal kan pemandangan bukan hanya itu. Oke, mungkin itu mudah-mudahan saya menjawab. Oke. Jadi Bapak Ibu, ya jangan khawatir. Sekarang bahan itu sangat banyak. Nah, kalau kita mau belajar tentang AKM, memang pemerintah itu menggulirkan tentang guru belajar. Kalau tidak salah 32 jam. Kemudian ada lagi yang independen itu juga mengajarkan ada yang 60 sekian jam pembelajaran dan itu berbayar begitu ya. Karena memang ini bukan sesuatu yang mudah, tetapi teman-teman kalau mau sebetulnya bahan-bahan itu sekarang sangat banyak. Misalnya teman-teman bisa ambil juga bahan dari punyanya pemerintah sendiri ya, Pusmenjar begitu ya. Itu Pusat Asesmen dan Pembelajaran. Klik aja di sana, ada sangat banyak bahan yang kita bisa olah, bisa belajar, kemudian kita bisa menata. Nah, sulitnya kita ini kan karena kita belajar dengan pola lama, kemudian kita harus mengajar dengan pola baru. Artinya apa? Kita harus pada saat yang sama kita harus belajar supaya kita bisa mengajar. Kita mesti memutus mata rantai itu. Ya, mata rantai seperti lingkaran setan itu kita harus mutus dan kita harus mengajar dengan cara yang baru. Mungkin kita bisa berkata bahwa wah ya berat toh. Kenapa harus belajar seperti itu? Tetapi saya melihat dari sisi yang lain, kita ini diberi Tuhan kesempatan untuk belajar, bisa mengajar dengan cara yang baru, yang menyiapkan generasi anak-anak kita sekarang untuk masa depan mereka. Ketika kita sedang mengajar mereka, sebetulnya kita perlu pikirkan adalah jauh ke depan, 20 tahun lagi, apa yang akan terjadi pada mereka. Dan sekarang ini kita tidak tahu. Semuanya dalam kondisi yang tidak pasti. Tapi dalam ketidakpastian itu apa yang kita bisa lakukan untuk menolong mereka. Nah, literasi dan numerasi ini adalah kemampuan dasar, kompetensi dasar yang akan menolong mereka bisa survive nantinya. Ya. Itu mungkin ada lagi pertanyaan? Ya. Terima kasih Ibu Ulan. Jadi makin jelas ya Bapak Ibu semua tentang AKM, bahwa AKM itu yang dasarnya adalah literasi dan numerasi, tidak melulu hanya untuk guru-guru bahasa Indonesia ya, mapel bahasa Indonesia, bahasa Inggris mungkin, dan matematika, tapi dua logika itu paling tidak menjadi dasar bagi semua kita, guru-guru, untuk melatih siswa kita dan menanamkan siswa kita untuk mempunyai kemampuan berpikir yang bisa diterapkan kontekstual untuk memecahkan persoalan-persoalan kehidupan sehari-hari. Jadi nggak sekedar
paham materi, kuasai Iya. materi, tapi tidak bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu, sehingga itu tidak Iya. terjadi. Artinya makanya Karena bagaimanapun ya. Ya, karena bagaimanapun juga mata pelajaran lainnya itu pasti tidak lepas dari literasi. Ya, kalau numerasi memang mungkin bisa jadi enggak semua, tapi misalnya kita bahkan kegiatan seni budaya atau itu tetap ada numerasinya. Dan ya itu sesuatu yang menarik ya, pengukuran, berbicara tentang tadi pengukuran, tentang geometri. Iya, iya, betul Ibu, betul sekali ya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, kita semua guru mapel apapun itu kita punya kewajiban sebenarnya dan harus punya kerinduan untuk kita tetap bisa melatih keterampilan itu di kelas kita, di mapel kita. Ya, makanya itu kan ada ini Ibu ya, ada namanya AKM nasional, tapi juga ada AKM kelas istilahnya ya. Iya. Jadi Iya. kalau AKM nasional tadi itu mengukur di tingkat satuan pendidikan, tapi Iya. kalau di di AKM kelas itu nanti lebih banyak bagaimana tes-tes formatif yang kita berikan tadi seperti Iya. Bu Wulan singgung, itu memberikan feedback kepada kita dan Betul. soal-soalnya itu bagaimana bisa Iya. mengkaitkan begitu ya, apa yang Ya. teoritis dengan yang penerapan kehidupan sehari-hari seperti itu Bu ya. Ya. Sesuai dengan kebutuhan siswa. Betul, betul. Dan sebetulnya AKM kelas pun itu nanti kan akan menolong guru tahu kompetensi siswa itu sampai di mana. Saya tidak tahu teman-teman yang guru pernah enggak yang ngalami ya ketika kita sedang ngobrol dengan siswa misalnya, terus kita menanyakan sesuatu entah dalam diskusi kelompok atau apa, terus murid kita bisa jawab enggak tahu. Atau mungkin baru seminggu yang lalu diajarin terus kemarin diajarin apa? Enggak tahu. Loh, mungkin kita jengkel ya. Sudah ngajarin setengah mati, enggak tahu ternyata. Nah, mungkin kita memang perlu mengevaluasi cara kita mengajar. Gitu. Cara kita, karena sebetulnya kalau yang namanya literasi itu, pemahaman itu masih termasuk bagian yang dasar ya. Kalau dari taksonomi Bloom itu kan termasuk masih di bagian awal, di C2 ya. Dan kita mesti menolong anak sampai pada kemampuan berpikir yang jauh lebih tinggi. Itu. Dan kalau anak-anak belajar dengan cara menghafal ya pasti akan cepat lupa, kan begitu ya. Tapi kalau mereka mengerti konsepnya, bahkan misalnya mereka tidak ingat rumus tapi tahu konsep, mereka akan bisa mengerjakan karena tahu konsepnya. Kira-kira gitu, walaupun lebih lama kalau tidak tahu rumus kan gitu ya, caranya ngitung gaya misalnya, karena lupa rumusnya ya jadi lebih lama. Gitu. Iya, terima kasih Bu. Itu di ruang chat. Ya, silakan. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi. Silakan. Apakah soal AKM adalah soal yang LOTS, HOTS, atau keduanya? Ini akhirnya memang tergantung kelasnya sih ya. Kalau kelas yang lebih kecil, misalnya anak SD kelas 1, tentu kan belum bisa HOTS. Tapi tentu semakin besar, kelas 1-2 mungkin memang arahnya masih ke LOTS dulu, tapi kemudian pelan-pelan memang diarahkan ke HOTS begitu. Tapi apakah anak-anak kecil tidak bisa sesuatu yang sifatnya HOTS? Ya tetap bisa juga kok, tentu dengan cara anak. Nah kadang saya juga berpikir begini, misalnya ya seperti perkalian. Perkalian itu kira-kira perlu dihafalkan enggak ya? Kalau secara konsep perkalian itu apa? Yang disebut dengan perkalian adalah apa ya perkalian itu? Bapak Ibu, pengalaman sekolahnya masing-masing dijawab mungkin. Perkalian itu apa? Penambahan berulang. Iya, makasih Bu. Siapa nih ya? Bu Fitri ya. Penjumlahan berulang. Ya, thank you. Ini Miss Arta. Wow, penjumlahan berulang itu perkalian ya. Nah, konsep ini kan harus dimengerti dulu oleh anak-anak. Oh, yang namanya penjumlahan seperti ini, kalau penjumlahan berulang itu adalah perkalian.
Tapi kalau kemudian anak tidak disuruh menghafalkan, waduh lah setiap kali dia mau ngitung, dia mesti ngitung 8 kali 6, dia hitung dulu 8 tambah ya, itu akan menjadi sangat lama. Ya, tetapi ada bagian yang memang mungkin dia harus menghafalkan begitu. Oh, 8 kali 6 sama dengan 48. Misalnya itu kan lots ya, karena remembering itu kan di bagian di lots. Jadi ada enggak yang mungkin yang di usia dewasa memang ada yang harus diingat? Ya bisa jadi juga ada. Tetapi kalau AKM itu memang sebetulnya lebih mengarah pada kemampuan memahami secara kritis dan kreatif begitu. Yang dibutuhkan ke sananya. Oke. Iya. Terima kasih Bu Ulan, semoga menjawab ya. Nah, untuk Bapak Ibu, Ya, yang sama-sama. pasti lots dan HOTS itu harus dipahami bahwa lots bukan berarti mudah, tapi HOTS juga bukan berarti sulit gitu ya, tapi lebih ke ranahnya mungkin gitu ya Bu Ulan ya, ranah berpikirnya yang berbeda. Kalau lots itu masih ranah yang sederhana, artinya dia mengerti, paham, menghafal itu dulu sebagai dasar, karena tidak bisa ke atas juga kalau tanpa pemahaman dulu kan gitu ya. Iya, betul. Baru setelah itu HOT, baru aplikasi, setelah aplikasi sesuai dengan taksonomi belum itu. Ya, Tapi sampai yang HOT kreasi. juga bukan berarti susah gitu, enggak ya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana dia bisa menganalisis, kemudian dia bisa mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari, kemudian menyelesaikan masalah, memberikan ide-ide, dan tingkatannya bisa paling sederhana juga bisa gitu. Itu yang mungkin masih harus dipahami gitu Bapak Ibu ya. Silakan Bapak itu ada yang mau bertanya lagi dengan raise hand, kita masih punya waktu 10 menit gitu, atau mungkin pertanyaan ini, apakah di sekolah Bapak Ibu itu sudah ada, mungkin ada sharing, kita buka juga untuk sharing ya, apakah sudah mulai ada antisipasi mulai dari sekarang itu ada ancang-ancang itu upaya menghadapi AKM itu seperti apa? Mungkin ada sekolah yang sudah mulai atau mungkin ada yang belum. Nah, itu mungkin bisa diceritakan yang sudah mulai upaya untuk AKM ini, apa sih yang dilakukan sekolah untuk menghadapi AKM ini? Itu mungkin bisa diceritakan Bapak Ibu di sekolahnya masing-masing siapa yang sudah melakukan itu. Paling nggak minimal juga nggak apa-apa. Boleh, silahkan sharing. Sehingga kita dapat wawasan, pengalaman gimana sih yang sudah mulai, kendalanya apa, tantangannya apa, begitu ya, itu kan bisa dapat banyak hal, kemudian belajar dari situ untuk diterapkan di kelas kita masing-masing gitu ya. Karena asesmen nasionalnya kan ditunda nih. Nah, kalau sudah ditunda, apakah AKM juga ditunda nih pelaksanaan kita sebagai guru di kelasnya? Apakah ya udah nunggu aja nanti kalau asesmen nasional mau dilakukan mendadak-dadak gitu kayak drill gitu jadinya, atau gimana sih gitu? Silakan nih Bapak Ibu bisa share. Ada mungkin yang sudah mulai diupayakan di sekolahnya? Bapak Ibu, silakan. Yang dari Palembang mungkin apakah sudah ada upaya untuk mana dari Palembang ini? Bapak siapa ya? Bu siapa? Ya, saya dari Palembang. Iya, silakan Pak Buan. Iya. Ya, kebetulan kami formatnya bukan sekolah nasional tapi PKBM. Ya, anjuran pemerintah untuk PKBM itu adalah sama seperti acuannya ke ujian nasional dari kelas 6, kelas 9 dan kelas 12. Betul. Ya. Jadi ya bersyukurnya kami udah persiapin sebenarnya untuk anak yang kelas 6 dan kelas 9 gitu ya. Nah, bersyukurnya ditunda gitu ya. Dan sekarang kami sedang persiapkan untuk kelas 5, kelas 8 dan kelas 11 gitu ya. Tapi kami masih menunggu dari pemerintah apakah formatnya masih sama dengan yang tahun ini untuk PKBM apakah kelas 6 dan kelas 9, tapi kami masih menunggu. Tapi kami sudah persiapkan drill untuk anak-anak kayak seperti extra lesson buat mereka. Kita pakai buku dari penerbit, contoh-contoh soal, dan kita belum menerapkan untuk semua subjek pelajaran untuk mereka pacuannya ke numerasi dan literasi. Tapi kita masih fokusnya ke guru yang memang ngajar di bahasa Indonesia dan matematika, IPA dan IPS.
gitu ya. Tapi kita belum mencoba untuk misalnya guru seni budaya, kemudian guru olahraga, untuk mereka juga mengacu kepada literasi dan numerasi gitu ya. Jadi kita sekarang sedang melakukan drill untuk anak-anak, persiapan untuk meskipun nanti bulan Oktober atau bulan November pelaksanaannya untuk AN ya, untuk tahun yang 2021 sampai 2022 ya. Jadi kita masih menunggu kebijakan pemerintah bagaimana dengan PKBM. Ya, jadi itu kami itu. Ya, makasih Pak Gwan. Ya memang betul kalau PKBM ini untuk sementara ya, sampai saat ini memang diketahui di kelas terakhir ya Pak ya, tapi memang nanti ya kita tidak tahu juga apakah akan berubah. Nah, mungkin kalau saya boleh memberi masukan, hati-hati dengan kata drilling. Karena kalau kata drilling itu dalam hal ini lalu membuat anak itu bisa karena apa ya? Bukan karena satu proses berpikir yang terjadi di dalam dirinya, tapi lebih karena sesuatu yang apa ya? Ya diulang-ulang. Karena sebetulnya ada sedikit perbedaan ketika terjadi proses di dalam kemampuan berpikirnya dibandingkan dengan sesuatu yang di-drill. Memang ini menjadi satu ruang yang apa ya, loh, bulan kan bisa atau di-drill untuk seperti itu. Hanya akan sangat berbeda ketika anak mengerti bukan karena drill, walaupun memang untuk apa namanya ya, untuk AKM ini pembiasaan apa ya, budaya itu memang perlu dibangun. Jadi budaya berpikir kritis, budaya berpikir kreatif, budaya mempertanyakan, budaya menganalisis, budaya untuk apa ya, berani mengeluarkan pendapat dari apa yang ditangkap dari kegiatan pelajaran ataupun apapun juga. Nah, ini yang mestinya terjadi begitu. Ketika ini terjadi dan dilakukan apa namanya ya, dibiasakan begitu, itu akan menjadi berbeda rasanya dengan kalau di drilling. Jadi mungkin apa ya, mungkin yang Pak Gwan maksud juga bukan drilling seperti itu ya, tapi intinya sebetulnya adalah biarkan proses berpikir itu terjadi di dalam kepala anak-anak kita. Ya, itu akan sangat menyenangkan dan mereka akan bertumbuh menjadi orang yang sangat berbeda. Gitu. Iya, terima kasih Bu Wulan dan Pak Gwan. Jadi dari sini kita bisa ambil ya bahwa yang terpenting itu kuncinya di budaya gitu ya. Pembiasaan atau bagaimana menciptakan budaya literasi ke siswa, budaya berpikir siswanya gitu ya, dan itu dengan cara pembudayaan istilahnya, pembiasaan ya, supaya mereka punya cara berpikir yang analitis, yang kreatif, yang kritis dalam menghadapi persoalan pribadi mereka, persoalan masyarakat mereka, persoalan negara mereka, gitu ya, dengan konsep yang mereka sudah kuasai itu, begitu ya Bu Wulan ya? Oke, nah berarti upaya di sekolah ini sekarang sebenarnya harusnya ya upaya bagaimana menciptakan budaya literasi itu yang terpenting ya, bukan masalah drill gitu, karena kalau drill itu lebih pengulangan justru mata kuda ya Bu ya, jadi anak hanya bisanya itu aja, keluar dari itu udah nggak bisa gitu. Yang tipe nggak seperti itu jadi nggak bisa gitu ya, jadi bukan menciptakan kreativitas malah menciptakan mata kuda ke siswa, karena model soal beda udah bingung, diganti angkanya aja udah bingung gitu ya. Jadi itu mungkin yang konsep tentang drill dan menciptakan budaya berpikir. Itu memang dimulai harus dari gurunya dulu. Ini mudah enggak? Memang enggak gampang sih. Jadi gimana caranya supaya guru itu ngerti bahwa apa namanya ya, ini bukan soal mengulang, tapi ketika saya mengajukan pertanyaan kepada murid itu saya membuat dia punya berpikir dan mengaitkan. Kebayang ya? Mudah-mudahan kebayang ya. Iya, oke. Terima kasih Ibu. Oke, ada gambaran yang lain atau mungkin sharing yang lain yang tadi dari Pak Lemang sudah bicara tentang PKBM, bahwa PKBM karena masih menunggu ya, jadi modelnya masih seperti yang lama tapi menunggu yang baru. Mungkin dari sekolah yang umum nih, apakah upaya apa yang sudah pernah dilakukan di sekolahnya gitu, mungkin bisa diceritakan. Silakan. Yang dari Makassar mungkin, tadi siapa ya yang dari Makassar ya?
Dari Palembang sudah. Sekarang mungkin Makassar boleh cerita? Bu Erita yang dari Makassar siapa ini, Mbak? Bu Erita yang banyak kenal ya? Ya dari Atau Makassar cukup banyak nih sebenarnya, ada Bu Rede, ada Miss Christina, ini kayaknya juga dari Makassar, ada Pak George, ada Ibu Carolina. Ya cukup banyak sih. Silakan, mungkin ada yang mewakili dari Makassar. Ada Di Pak sekolahnya Didi sudah juga. dilakukan. Silakan. Oh, atau memang belum? Oh, Pak. Pak Didi Siapa mau ini, ngomong Pak? nih, Pak. Iya, Silakan, Pak. silakan, Pak. Buka aja Silakan, nggak mic-nya usah langsung, sungkan. Pak. Nggak apa-apa. Iya, silakan. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Apakah suara saya kedengaran ya? Sangat jelas, Pak. Dengar. Silakan. Iya, saya sebenarnya ucapkan terima kasih pada Ibu Wulan ya yang sudah memberikan sama-sama. gambaran sharing mengenai AKM ini ya. Nah, sebenarnya sih kami sudah simulasi yang AKM tahu tanggal berapa itu saya lupa. Dan ada beberapa siswa yang memang simulasi AKM-nya itu sendiri. Nah, waktu itu terus saya coba untuk pelajari di website-nya di Kemendikbud itu. Sebenarnya kalau kita melihat AKM ini ya, itu mungkin kalau kita menilai istilahnya waktu itu saya merasa, wah ini kayaknya hal yang baru gitu kan. Nah, kalau hal yang baru kan sepertinya kita harus persiapan dari awal gitu kan, suatu hal yang merubah gitu. Tapi ternyata waktu saya renungkan, waktu saya relasikan dengan apa yang kita sudah miliki ya. Jadi saya mencoba memakai teknik SWOT ya, strength-nya apa, kemudian weakness-nya di mana gitu. Saya melihat sebenarnya menggapai literasi ataupun hal-hal yang disampaikan tadi ya, mengenai numerasi, literasi dalam bidang bahasa juga itu sebenarnya kalau kita konsisten dengan approach kita dalam pembelajaran ya, kita menggunakan inquiry, menggunakan project based, ya menggunakan problem, inquiry, assessment-nya, discovery learning, ya. Benar ya. Assessment-nya nggak terbatas assessment objektif, tapi juga assessment yang performance gitu. Saya rasa nggak masalah sih. Jadi kita tetap bisa keep up gitu. Nah, kemudian juga itu mungkin yang strength kami ya. Strength yang saya coba temukan, asalkan kita konsisten sebenarnya nggak ada masalah. Itu bukan hal yang baru, bukan hal yang menakutkan gitu. Jadi bukan menambah kerjaan guru, bukan sebenarnya. Kamu lakukan hal yang benar, sudah sesuai, ya udah kita lakukan itu. Nah, kemudian yang kedua mungkin weakness-nya begini ya. Saya melihat ini kan tipe soalnya kan banyak sekali yang tipe soal ya. Saya bukan bicara assessment-nya, tipe assessment-nya. Tapi tipe soalnya itu kan ada jenis soal yang pilihan ganda, pilihan multiple choice, ganda tapi kompleks, yang pilihannya majemuk gitu. Yeah. Nah, itu kami belum pernah pakai itu. Jadi memang ada beberapa tipe soal yang memang belum pakai. Nah, rencananya kita akan adaptasikan. Tapi puji Tuhan juga, waktu bersama Ibu Elizabeth kemarin di isi yang modul assessment itu, kami juga diberikan gambaran-gambaran mengenai tipe-tipe soal. Nah, itu sangat membantu sekali. Bahkan mungkin lebih banyak ya yang kami dapat dari isi itu. Untuk kami aplikasikan ke dalam model soalnya ya, jadi bukan asesmen tapi model soalnya gitu supaya anak terbiasa. Karena terus terang waktu drill itu waktu persiapan yang kemarin itu kita juga ketahuan anak, kami bikin semacam booklet sederhana. Anak-anak nanti ini ya soalnya mungkin seperti ini, jadi kamu jawabnya seperti ini. Karena kalau anak-anak nggak tahu, Mister nanti kok jawabannya nih kok ada berapa soal yang benar gitu, padahal kami belum pernah mengajar seperti itu. Jadi lebih hal yang udah teknis ya yang kita akan capai. Nah, itu mungkin yang dari kami masalah konsistensi saja dengan apa yang kita punya, kemudian apa yang belum secara teknis gitu kita harus kejar itu semua. Demikian Ibu. Ya, terima kasih Pak sharingnya. Saya setuju dengan yang tadi Bapak sampaikan, Pak Didi sampaikan ya. Jadi sebetulnya kalau kita sudah terbiasa mengajar dengan HOTS, kita sudah terbiasa mengajar anak-anak dengan mungkin discovery learning, inquiry, terus project based learning, problem based learning. Ini hanya tinggal membiasakan dalam tanda kutip saja ya, bahwa tesnya nanti bentuknya akan menjadi seperti itu. Bahkan termasuk juga mungkin ada beberapa yang bisa lintas mapel kan ya, muncul di dalam satu soal begitu. Nah, itu sesuatu yang sebetulnya sangat menarik. Dan bersyukur tuh di tempat Bapak sudah dilakukan sampai di situ ya Pak ya. Hanya betul mungkin kalau pilihan ganda kompleks itu biasanya memang kita belum melakukan.
Biasanya kan hanya multiple choice aja atau menjodohkan yang lainnya ya, tapi essay juga mungkin kita ada isian singkat. Enggak apa-apa sih, ada baiknya memang anak-anak perlu dilatih sampai ke sana. Tapi sekali lagi yang penting jangan sampai kita terjebak dengan drilling. Ya, karena kalau kita drilling kelihatannya anak bisa, tapi itu sebetulnya bukan sedang menolong anak punya kerangka berpikir yang berbeda. Thank you Pak sharingnya. Sama-sama Ibu, Tuhan berkati. Tuhan berkati juga. Ya, terima kasih Pak siapa ya, Pak SDM, Pak Didi ya. Oke, terima kasih Pak Budi sharingnya. Jadi makin memperlengkapi ya sharingnya tentang AKM, bahwa sebenarnya AKM ini ya bisa hal yang baru, bisa juga hal yang nggak baru sebenarnya untuk guru-guru tertentu yang sudah terbiasa dengan model pembelajaran yang inquiry, kemudian PBL, problem based solving, project based solving gitu ya, yang melibatkan kolaborasi, sebenarnya sudah nggak asing lagi gitu ya. Jadi tinggal dilanjutkan. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang semakin memperlengkapi penguasaan materi kita, pemahaman kita tentang apa itu AKM dari pemaparan Bu Wulan, sehingga semoga ini bisa menjadi bekal kita ya untuk bisa terus melangkah. Jangan sampai berhenti, jangan putus asa duluan, jangan takut untuk memberikan pembelajaran yang lebih mendalam ke siswa-siswa kita demi kemajuan pendidikan kita. Nah, waktu pertanyaan sudah habis, saya minta untuk Bu Wulan mungkin bisa memberikan closing statement gitu ya, dan mohon Bapak Ibu tidak meninggalkan dulu, kita akan foto dulu setelah ini ya. Oke, terima kasih. Mungkin ya, saya kasih satu contoh dulu yang tadi yang pilihan berganda kompleks ya. Nah, ini salah satu contoh soalnya, kelihatan ya. Nah, ini misalnya ini contoh soal di SMP ya. Jadi ada teksnya bentuknya informasi. Ini manfaat ikan berarti saintifik ya. Kemudian apakah manfaat makan ikan? Nah, ini anak-anak diminta untuk membaca grafis. Informasinya dalam bentuk grafis. Jadi tadi saya sempat mengatakan kadang-kadang anak-anak kita itu selain membaca dalam bentuk tulisan juga sulit, mungkin bahkan membaca data, tabel itu juga sulit, membaca grafis juga sulit. Nah, ini salah satu contohnya kira-kira seperti itu. Oke, ya, ada sangat banyak Bapak Ibu contoh yang bisa kita pelajari dan kita bisa lihat dan juga kita bisa kembangkan. Baik kalau di sekolah itu ada tim yang kemudian saling diskusi. Saya ingat kalau dengan teman-teman di sekolah itu kami kadang-kadang teman-teman kadang-kadang bilang begini, nah ini masalahnya tuh ketika diskusi beda pendapat, yang betul yang mana, nah itu jadi salah satu pergumulan. Ya enggak apa-apa, pokoknya diskusikan dulu aja, nanti lama-lama kita pasti akan semakin lancar dengan hal itu. Baik, satu hal terakhir yang saya mau sampaikan begini. Jadi mungkin kalau dahulu sekolah Kristen itu biasanya termasuk bagus, betul ya? Termasuk bagus, termasuk sekolah yang dicari begitu, karena secara kualitas kita termasuk bagus. Nah, teman-teman, sekarang dengan dengan kemajuan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian dengan segala upaya untuk memperbaiki, bahkan segala dana besar yang digelontorkan, dan itu kesempatan besar juga diberikan kepada guru-guru negeri, sementara sekolah swasta mungkin kita tidak punya kesempatan sebesar mereka. Hati-hati, bukan tidak mungkin nanti kita justru menjadi sekolah yang tertinggal. Ya, mungkin karena sudah terlalu senior atau mungkin karena kita kurang punya kesempatan, tetapi kita tidak bisa berhenti pada kebanggaan semu masa lalu, karena kejayaan itu adalah bagian dari masa lalu. Ya, lebih baik sekarang kita adalah real hidup sekarang, kemudian pikirkan dengan keadaan seperti ini apa yang kita bisa lakukan one step ahead. Apa yang kita bisa lakukan satu langkah ke depan lebih maju daripada yang lain. Oke, kalau pemerintah membuat ada desain seperti ini, apa yang bisa menjadi satu hal yang tidak dimiliki oleh sekolah lain, tapi ada di sekolah kita. Bahkan mungkin apa yang tidak ada di sekolah Kristen lain, tapi ada di sekolah Kristen kita. Itu. Jadi berpikirlah one step ahead, berpikirlah untuk mengembangkan sesuatu bukan karena apa-apa, tetapi karena kita mau bertanggung jawab kepada Tuhan. Tuhan sudah mempercayakan kepada kita anak-anak dan pendidikan yang sangat kaya dan sangat luas. Tetapi kalau kita tidak tidak mengembangkan diri dengan sangat baik, kita bisa tertinggal.
Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan yang menjadi narasumber sekarang sudah cukup banyak guru-guru menjadi narasumber. Kalau Bapak Ibu ngikutin di Revo, ada begitu banyak juga guru-guru di sekolah-sekolah, bahkan di luar pulau pun mereka menjadi narasumber. Begitu. Jadi mari kita terus mengasah diri karena kita tahu bahwa kita sedang mempertanggungjawabkan semuanya kepada Tuhan dan bahwa sekolah itu punya kesempatan yang sangat besar untuk membawa anak-anak kembali kepada Tuhan, pencipta dan pemilik hidup mereka. Sampai nanti mereka tahu panggilan hidup mereka apa dan mereka menghidupinya. Itu aja Bu Erna, one step ahead intinya. Iya, one step ahead intinya. Oke, terima kasih Ibu Ulan untuk closing-nya. Ibu, untuk sebelum penutup, mohon bisa dibuka videonya yang berkenan ya, untuk kita bisa foto bareng begitu, supaya kita juga saling tahu, saling kenal, karena ini banyak yang saya belum kenal ya. Ada beberapa yang sudah saya tahu ya, tapi ada beberapa yang mungkin angkatan baru ya Bu Elita, ada beberapa yang angkatan baru ya yang kami juga belum kenal, dan kami dari Surabaya mungkin yang baru bergabung ya. Dan kita akan terus rutin acara seperti ini 3 bulan sekali, itu ada acara forum CIC seperti ini. Silakan, kami silakan ke Bu Erlita untuk memimpin foto bersama. Ya, baik. Tapi Bapak Ibu terima kasih. Sebelumnya suara saya terdengar ya? Bisa kasih jempol salah satu. Thank you. Ya, terima kasih Pak Pak Kuat. Jadi sebelum kita mulai teknis foto, saya mau bagikan satu pengumuman lagi, satu aja. Ada satu event yang juga ini adalah event alumni CIC juga. Jadi kalau hari ini kita forum yang sifatnya tuh ngobrol santai gitu ya. Nah, ini adalah acara yang resmi diadakan ACSI. Hari ini juga resmi sama, tapi yang ini di-host oleh ACSI. Jadi kami ada acara namanya After Lunch, ini juga berseri. Lalu ada kredit CEU bagi alumni CIC yang sudah punya sertifikasi CIC bisa ambil manfaat kredit CEU-nya. Ada sertifikat seminarnya juga. Lalu tidak ada biaya yang kami patok harus bayar berapa, tapi kalau mau persembahan untuk mendukung acara ini boleh. Jadi jadwal terdekat kami adalah tanggal 22 Maret jam 2 sampai jam 4 siang. Yang ini sore, yang ini siang hari. Kalau forum acara ini malam hari, sore menjelang malam. Kalau acara after lunch yang diadakan ACSI ini siang. Jadi topiknya yang akan kita bawakan adalah redefining engagement in the classroom. Gitu. Pembicara. Ya? Kenapa? Pakai daftar ya. Ya, pendaftarannya ada di bawah. Nanti saya tulis di chat juga deh boleh. bit.ly/after lunch 5. Nanti mendaftarnya pakai itu. Masuk ke sana. Itu saja dari saya. Kalau misalnya mau tanya-tanya bisa. Kalau ada yang mau tanya lebih lanjut untuk acara ini bisa langsung kontak ke saya. Oke, dengan demikian Bapak Ibu, acara kita sudah berakhir untuk forum CIC alumni dari Surabaya malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu semuanya. Semoga apa yang kita diskusikan malam ini akan bermanfaat begitu ya, untuk menjadi bekal kita sebagai pendidik. Dan untuk terakhir saya minta, itu ada Ibu Rosi nih. Wah, dari tadi saya belum menyapa Ibu Rosi sebagai senior saya ini. Monggo Ibu Rosi mungkin bisa pimpin kita dalam doa penutup. Oh, saya doa. Saya diminta doa. Iya Ibu, Ibu Rosi, silahkan. Masih belum sempat. Mari kita berdoa. Masih sibuk sinode Bu Rosi. Tanya Bu Rosa aja deh. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat segala kemurahan-Mu Tuhan, bahwa kami boleh berada dalam forum ini. Satu topik yang luar biasa penting dan kami harus sungguh-sungguh bisa memahami sebagai para pendidik Kristen. Tuhan, kami mengucap syukur untuk Bu Wulan yang sudah menyampaikan materi, juga untuk semua teman-teman yang sudah memfasilitasi. Tuhan Yesus, kami serahkan supaya materi ini boleh kami pelajari kembali dan kami cerna, dan kami boleh mengikuti apa yang sedang terjadi di dalam dunia pendidikan di sekolah kami masing-masing. Kami juga boleh mengupdate diri Tuhan, sehingga kami boleh makin berperan
dalam segala keadaan, dalam segala perubahan. Tuhan kiranya memberkati semua yang sudah hadir dari berbagai daerah, dari berbagai lokasi kami. Tuhan memberkati kami bertambah-tambah dengan kemampuan untuk bisa menyesuaikan dengan semua perubahan yang ada saat ini. Tolonglah kami untuk bisa lebih memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk forum pada sore hari ini. Tuhan memberkati setiap pribadi kami dan kami sungguh sangat bersyukur untuk kesempatan pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Terima kasih Ibu Rosi sudah memimpin dalam doa penutup. Bapak Ibu terima kasih atas kehadirannya untuk malam hari ini. Sampai jumpa dan bertemu lagi di acara forum CIC berikutnya ya. Tuhan berkati. Semuanya.